Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Jikalau pada malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama diperhadapkan dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan melewati kuasa-Mu yang kudus, sehingga sungguh firman Tuhan ini dapat memberkati dan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan satu ayat yang terdapat di dalam ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit dibayangkan betapa perih dan betapa beratnya beban yang dialami oleh para murid setelah ditinggal mati Tuhan Yesus. Kuasa kematian meliputi mereka. Ketakutan menguasai mereka saat Yesus tergantung di kayu salib. Saat Yesus dibaringkan di dalam kubur, dan kuburnya dijaga oleh para serdadu atas perintah para ahli Taurat dan para imam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kuasa kematian meliputi hati seseorang, kadangkala ia tidak melihat suatu masa depan yang cerah. Bahkan pengharapan masa depan seolah-olah pupus dan hilang. Dan di dalam ketiadaan pengharapan seperti itulah terdengar hardikan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Ternyata keadaan yang dianggap para murid tidak ada harapan lagi pada saat itu, kini berbeda. Ada satu kebenaran yang tidak bisa mereka lihat karena ketakutan, karena kekhawatiran yang sedang mereka alami atau sedang menerpa mereka. Dan mereka tidak sanggup dan tidak dapat melihat bahwa di balik kematian Yesus tidak dapat dibayangkan betapa sukacita mereka ketika mereka menyadari, ketika mereka melihat akan kebenaran yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus telah bangkit, itu kebenarannya. Ia sudah mengalahkan maut. Ia sudah menghancurkan dosa. Dan apabila Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita yang percaya dan menjadi pengikutnya. Sia-sialah iman kita. Dan pasti kita akan masih terus hidup di dalam kebinasaan akibat dosa kita. Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Karena itu beruntunglah bagi kita semua. Bersyukurlah. Karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Bukti bahwa Injil itu adalah kebenaran yang sejati.
Karena itu percayalah kepada Injil itu. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan iman. Seakan-akan pergumulan itu tidak bisa kita hadapi. Dan karena pergumulan yang berat itu, sehingga kasih karunia Allah itu yang sudah kita alami, yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu, tidak ada artinya lagi. Tetapi kita bersyukur atas berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita. Terutama berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena keselamatan yang Ia berikan bagi kita bukan hanya keselamatan pada saatnya nanti. Ketika hari itu tiba. Pada saat kedatangan Tuhan. Dan pada saat kita menghadap tahtanya yang kudus kembali kepadanya. Tetapi keselamatan itu pun Ia berikan semasa kita masih ada di dalam dunia ini. Keselamatan ketika kita harus diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan masalah. Dengan sakit penyakit, dengan penderitaan. Dengan rasa kehilangan orang-orang yang kita kasih dan banyak hal lainnya. Kita diberikan keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita mampu melewati semuanya itu dan kita selamat. Dan ketika kita senantiasa percaya kepada janji Tuhan yang terdapat di dalam Injilnya. Janji Tuhan bagi kehidupan kita, di mana Ia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Dan itu pun hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita boleh belajar dari pengalaman para murid ketika mereka datang ke kubur Yesus. Mereka tidak menjumpai Yesus terbujur, kaku, membusuk dan mati. Tetapi mereka menemukan kubur yang kosong. Kubur yang kosong menandakan bahwa terjadi kebangkitan. Dan dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian dan maut. Dan karena itu, penyandaran diri, kepercayaan, keyakinan pada janji Tuhan di dalam Injilnya, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itu Allah yang kita sembah. Itu Allah yang sanggup dan dapat memberi keselamatan yang kekal dan abadi bagi kita. Mari terus percaya, mari terus berharap, dan mari terus berserah hanya kepada-Nya. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Amin.